Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian tafsir Yasin yang diambil dari Ibnu Katsir. Mulai dengan lebih dahulu membacakan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para musannifin, Ibnu Katsir, dan juga guru-guru kita. Al-Fatihah dan masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di video dahulu kita sudah mulai dari muqaddimah. Sekarang kita akan masuki ayat 1 hingga 7 dari surat Yasin. Baik, saya tampilkan lebih dahulu teksnya sehingga kita bisa bersama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Qad taqaddama al-kalam 'ala al-hurufil muqatta'ah fi awal suratil Baqarah. Qad taqaddama al-kalam. Telah berlalu pembicaraan 'ala al-hurufil muqatta'ah, mengenai huruf-huruf muqatta'ah fi awal suratil Baqarah, di awal surat Al-Baqarah. Warwiyah, dan diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ikrimah, dan Ikrimah, wa Dhahak, dan Dhahak, wal Hasan, dan Hasan, wa Sufyan ibnu Uyainah, dan Sufyan ibnu Uyainah, anna Yasin bimakna ya insan. Jadi menurut riwayat Ibnu Abbas, Ikrimah, Dhahak, Hasan, Sufyan ibnu Uyainah, makna dari Yasin adalah ya insan, atau mungkin singkatan dari ya insan, yang artinya wahai manusia. Waqala, dan berkata Sa'id ibnu Jubair, dan berkata Sa'id ibnu Jubair, huwa kadzalika fi lughatil Habasyah. Juga demikian maknanya di dalam bahasa Habasyah. Waqala Malik, dan berkata Malik an Zaid ibni Aslam, dari Zaid ibni Aslam, wa ismun min asma'illah. Wa ismun min asma'illah ta'ala. Wa Yasin itu ismun min asma'illah, salah satu dari nama-nama Allah. Jadi di sini hanya singkat saja, Ibnu Katsir hanya menyampaikan dua makna dari Yasin menurut riwayat-riwayat yang ada. Pertama, Yasin dalam pengertian ya insan, wahai manusia, jadi memanggil panggilan wahai manusia, wahai orang-orang, seperti itu, wahai kalian. Dan juga
Yasin dalam pengertian sebagai salah satu dari nama Allah. Penjelasan yang lebih luas ada di kitab tafsir yang lain, tetapi di sini Ibnu Katsir hanya dua. Misalnya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya dia menyebutkan banyak. Di antara salah satunya adalah Yasin merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Dan juga ini pendapat ini dikukuhkan juga oleh Gus Bahak misalnya di satu pengajiannya di pengajian tafsir Jalalain juga mengatakan bahwa Yasin ya cocoknya gitu. Cocoknya Yasin itu yang merujuk pada Nabi Muhammad karena khitab mukhatab yaitu innaka laminal mursalin di situ. Jadi wahai Muhammad demi Quran, mungkin seperti itu ya, demi Quran Al-Hakim yang penuh hikmah yang beri hukum, innaka sesungguhnya engkau Muhammad di sini dikaitkan dengan dhamir ka itu kamu yang merujuk pada Nabi Muhammad. Wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an Al-Hakim yang penuh dengan hikmah atau yang memberi hukum. Ayil muhkam maksudnya adalah muhkam Quran yang al-muhkim ya, al-muhkim yang memberikan hukum. Alladzi la ya'tihi al-batil, yang tidak datang padanya kebatilan, mim baini yadai dari hadapannya, wala min khalfi dan tidak pula dari belakangnya. Innaka sesungguhnya engkau ya Muhammad, maksudnya wahai Muhammad, engkau Muhammad, itulah minal mursalin, termasuk dari utusan Allah. Ala suratim mustaqim, atas jalan yang tegak. Ay ala manhajin, artinya di atas manhaj, di atas metode, wadinin dan agama qawimin yang tegak, wasar'in dan syariat mustaqimin yang lurus atau tegak juga. Tanzilul Azizir Rahim, dengan turunnya Al-Quran dari yang maha mulia dan maha belas kasih. Ay hadas syuratu wal manhaju wad dinu alladzi ji'ta bihi tanzilun min rabbil izzati ar-rahimi bi'ibadihil mu'minin. Maksudnya ada hadas syuratu, jalan ini, wal manhaju dan manhaj ini, waddin dan agama, alladzi ji'ta bihi yang engkau bawa, itu tanzilun turun, mir rabbil izzati dari tanzil mir rabbil izzati dari Tuhan pemilik kemuliaan, ar-rahimi yang maha belas kasih, bi'ibadihi kepada hamba-hambanya yang mukmin. Kama seperti qala sudah Allah firmankan, qala ta'ala sudah Allah firmankan, wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau latahdi memberikan petunjuk dayah ila shiratim mustaqim, kepada jalan mustaqimin yang tegak tadi, yang lurus. Shiratillahi yaitu
jalannya Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang baginya apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala, ingatlah, ilallahi, kepada Allah, taswiru, kembali, al-umuru, semua perkara. Sini adalah surat ayat ke-52 sampai 53 dari surat Syura. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yaitu litundzira qauman ma undzira abaihim undzira abauhum fa hum ghafilun, litundzira, untuk memberikan peringatan kauman, kepada kaum ma undzira, yang tidak atau belum diberi peringatan, abauhum, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, kakek moyang, fahum ghafilun, maka mereka adalah orang-orang yang lalai. Maksud waqauluhu ta'ala litundiro, dan firman Allah litundiro ila fahum ghafilun, itu yakni berarti bihim atau yukna, dimaksudkan bihim, dengan mereka, penyebutan kata mereka itu al-arab, yukna bihim al-arab, maksud dari mereka adalah al-arab. Di situ yang dirujuk dari ayat litundiro qaumam abahum fahum ghafilun, di mereka orang Arab itulah al-ghafilun, bapak moyang, kakek moyang, nenek moyang mereka itu yang ghafilun, mereka adalah orang. Fa innahu, maka sesungguhnya, ma atahum min nadhirin, tidak datang kepada mereka min nadhirin, seorang pemberi peringatan mengqabli, sebelumnya. Ini bisa kita pahami antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu terjadi rentang waktu yang lama sekali, fatrah, ada kekosongan kenabian, dan kemudian datanglah Nabi Muhammad. Karena kekosongan itu kemudian mereka tidak ada satupun yang orang yang memberikan peringatan. Wa dzikruhum wahdahum la yanfi man adahum. Hanya menyebut orang Arab di situ. La yanfi, tidak menafikan, man adahum, orang-orang selain orang Arab itu. Artinya ayat ini memang ditujukan, mukhatabnya adalah orang-orang Arab, tetapi bukan berarti itu menafikan juga pada orang-orang yang setelahnya. Jadi termasuk kita kalau sekarang. Kama anna dzikra ba'dil afrad la yanfi al-umum. Sebagaimana menuturkan sebagian person, pribadi, la yanfi al-umuma, bukan berarti menafikan makna umum, itu berlaku untuk umum. Ya, disebut namanya waqat taqat. Di sini kalau di dalam kaidah tafsirnya ya al-umum, al-ibrah bi umumil lafz la khususis sabab. Ya. Yang dijadikan ini umumnya lafaz indar la bi khusus, peringatannya. Peringatan itu sifatnya memang di situ sebabnya umum, sebabnya yaitu orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu tidak diberi peringatan, dan kemudian umat orang-orang Arab yang semasa Nabi Muhammad itu kemudian lalai sebagaimana karena belum mendapatkan
hidayah dari Allah melalui Nabi Muhammad. Ya. Maka lafaz indar ini umum sifatnya, memberikan peringatan. Perintah memberikan peringatan itu umum. Meskipun di sini ayat ini hanya tertuju pada orang Arab. Sebabnya orang Arab itu tadi, orang Arab masa awal kenabian itu diberi peringatan karena sebelum mereka itu kakek moyang, nenek moyang mereka tidak ada yang memperingatkan, sehingga litundiro ini juga berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, juga perlu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang salah agama. Di sini mungkin nilai dakwahnya. Waqad taqaddama dzikrul ayat wal hadits al mutawatirah, dan sudah berlalu perbincangan mengenai ayat-ayat dan hadis-hadis al mutawatirah, hadis-hadis mutawatir fi umumi bi'atsatihi, di dalam makna umum, keumuman dari dibangkitkannya Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul itu. Biasa ya. Inda qaulihi, pada firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ilaikum, untuk kalian, jami'an, semuanya. Al-A'raf 158. Nah, di ayat Al-A'raf ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Katsir mengenai ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Wa qauluhu laqad haqqa al-qaulu ala aktsarihim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laqad haqqa al-qaulu, telah tetap, al-qaulu, telah pasti, al-qaulu, ketetapan, ala aktsarihim, atas banyakan mereka, orang-orang Arab. Qala, ya kalau kita tarkib, wa qaul ta'ala itu qala, dan firman Allah laqad halaqna itu qala, berkata Ibnu Jarir. Laqad wajaba, dan telah wajib atau tetap, al-adabu, siksa, dan laqad al-haqqal qaulu, maksudnya adalah tetap al-adab ala aktsarihim, atas kebanyakan dari mereka. Ya annallaha, laqad wajaba, dan tetapnya al-adab ala aktsarihim, telah tetap siksa atas mereka, karena Allah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, Maha Luhur Allah, qad hatama, telah mengunci, menetapkan, alaihim, atas mereka, fi ummil kitabi, di dalam ummul kitab, di dalam Al-Quran, annahum, bahwa sesungguhnya mereka itulah yu'minuna, tidak beriman. Fahum la yu'minun, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman, tidak pada beriman. Beriman billahi, kepada Allah, wala yusaddiquna,
dan tidak membenarkan, memberikan persaksian kebenaran rusulahu, rasul-rasulnya. Ini tafsir dari ayat 1 sampai ayat 7. Di sini tulis ya 7 dari surah Yasin. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.